Anda masih bersama kami Breaking News Nusantara TV jelang laga hidup mati Indonesia versus Bahrain yang akan segera berlangsung kurang dari 2 jam, yaitu pukul 20:45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya tengah berbincang dengan analis sepak bola Akmal Marhali dan Bung Akmal, kita pengen ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dulu. Kita akan hubungi jurnalis NTV Ayu Pratiwi yang saat ini sedang berada di kursi penonton, di podium penonton. Ya, oke, ini gambar yang langsung kami terima dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ayu, bagaimana situasi langsung dari GBK? Selamat malam, Presiden. Adalah yang kita datang keberadaannya merupakan gambaran dari kepala tanah supporter dari Indonesia dan Stadion Gelora Bung Karno. Saat ini di lapangan sedang ada pengecekan dan Bahrain. Semuanya ada saksikan dan tanda pemirsa di Bahrain sedang melakukan pengecekan lapangan dan tadi sempat sangat panas sekali pada semuanya dengan sangat Indonesia memang ya harus menang untuk malam ini. Yang ada di layar kaca Anda pemirsa itu adalah tampak dari Indonesia yang memakai baju warna hitam. Ya. Oke. Meski saya tidak sepenuhnya bisa mendengarkan dengan jelas laporan langsung dari Ayu Pratiwi, tapi dari nada suaranya, semangatnya, saya pasti setuju dengan Bung Akmal bahwa kita optimistis malam ini. Anda kalau lihat nih, sudah hampir 100% penuh nih Bung Akmal. Cuma menyisakan beberapa kursi termasuk untuk kita berdua. Tapi kursi panas. Oke, informasi terkini terkait dengan laga Jepang dengan Arab Saudi masih 0-0. Ya. Oh, sudah berakhir 0-0 ya. Nah, pengaruhnya ada nggak? Ya, jelas ada. Apalagi kemudian Australia juga menang 2-0 melawan Cina. Artinya kalau hitung-hitungannya saat ini adalah Australia ada di posisi kedua gitu kan dengan 11 poin, kemudian Arab Saudi dengan 10 poin di peringkat ketiga, kita dengan 6 poin di peringkat keempat. Artinya kita menang hari ini, kita tetap peringkat 4 karena berselisih kita 9, sementara Arab Saudi 10. Itu akan sangat berpengaruh. Tapi setidaknya kemenangan itu membuka jalan kita untuk ke babak keempat. Dan artinya secara head to head pun kalau kemudian Bahrain di sisa pertandingannya kita unggul head to head karena di laga sebelumnya kita imbang 2-2 di kandang Bahrain. Hal yang sama juga melawan Cina. Kita menang lawan Cina udah pasti peringkat 4 akan kita kunci dan kita akan lolos ke babak keempat nantinya. Yang menarik di babak keempat hampir semuanya yang akan kita hadapi kemungkinan tim-tim Timur Tengah. Nah ini yang menarik. Jadi Timur Tengah lawan Eropa? Lawan Eropa. Gitu. Dan menurut saya adalah ini pertandingan yang sangat penting dan sangat genting seperti saya katakan tadi karena bagaimanapun Bahrain ini punya motivasi besar ya kan mereka untuk lolos ke Piala Dunia karena di antara grup ini di grup C ini Bung Doni hanya Bahrain yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Betul. Kita pernah walaupun dengan nama Hindia Belanda 1938. Australia, Jepang, Arab Saudi langganan. Kemudian satu lagi adalah Cina pernah juga lolos ke Piala Dunia 2002 waktu itu kan dengan pelatihnya Bora Milutinovic gitu. Artinya hanya Bahrain yang belum pernah lolos dan Bahrain punya presiden AFC. Gitu kan. Artinya ini gengsi sebagai presiden AFC bisa meloloskan timnya ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan buat Indonesia tentunya. Karena bagaimanapun Bahrain juga ingin lolos ke babak keempat.
Artinya kalau kemudian kita tidak bisa tampil maksimal, ini akan sangat berbahaya. Kita ingat misalnya waktu lawan Bahrain kan ada cerita-cerita yang menarik di mana pertandingan injury time-nya 6 menit tapi hampir menit 99 sampai kemudian Bahrain cetak gol lewat Muhammad Mahon. Baru kemudian pertandingan terhenti. Ketika itu wasitnya kan Ahmad Alkaf yang kepalanya botak itu sampai kemudian dibully oleh sampai nutup IG-nya juga dia. Betul, sampai nutup IG-nya. Artinya apa? Di pertandingan ini pun ada potensi-potensi ya selain teknis di lapangan, strategi dan sebagainya, non teknis juga akan ada ikut berpengaruh. Ini kan Bahrain juga suka drama-drama kan? Betul, betul. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Tricky sekali permainan Bahrain. Dia suka memancing pemain lawan untuk emosional gitu kan. Betul. Seperti halnya waktu dia menang lawan lawan Australia di kandang Australia, dia kan membuat salah satu pemain Australia terkena kartu merah karena trik yang dilakukan. Artinya, dia akan lakukan hal yang sama dengan timnas kita. Lakukan hal yang sama. Makanya tadi seperti saya ingin katakan bahwa Justin Hubner yang emosinya sangat tinggi, Rafael Strijk yang emosinya sangat Hubner tinggi. kan pengen balas dendam di malam ini sebenarnya. Jadi kita harus ambil hikmah Ramadan. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua disiplin. Kan? Yang ketiga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ya saya katakan tadi kita akan dapat Lailatul Qadar di pertandingan ini nih, harus gitu. selamat lewat babak pertama dulu. Meski tanpa gol, bisa nggak? Artinya tidak meruntuhkan semangat nggak? Ya, saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kemudian kita langsung tampil total menyerang untuk mencetak gol lebih cepat. Ya, harus mempelajari dulu bagaimana Bahrain saat ini. Bagaimanapun, artinya Patrick Kluivert pernah punya pengalaman ketika menangani Curacao kalah dari Bahrain 4-0. Artinya harusnya Kluivert sudah punya gambaran secara umum walaupun itu tahunnya berbeda dan sangat jauh, tapi setidaknya sudah punya gambaran umum bagaimana karakter permainan dan Bahrain yang dulu kan beda dengan Bahrain yang sekarang. Betul. Sama dengan kita. Ya, tapi kan secara filosofi bermain dan sebagainya, mereka pastinya punya filosofi yang kuat yang menjadi tolok ukur kemampuan mereka. Tim-tim Timur Tengah kan punya filosofi yang sangat kuat dengan gaya bermain mereka. Artinya ini harus dipelajari oleh Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor untuk kemudian menemukan hipotesa yang tepat agar kita bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir kalau kita bisa di babak pertama misalnya bermain mencuri satu gol itu akan sangat menguatkan Tapi mental. bisa nggak kalau kita tanpa melakukan total football kita bisa curi satu ya, saya nilai? pikir kalau yang dikatakan Alex Pastoor kita tidak bisa bermain total football. Indonesia saat ini walaupun diisi 19 diaspora belum siap untuk melakukan itu. Artinya kita harus punya filosofi bermain sendiri. Nah, ini yang harus diciptakan di tim nasional kita, kombinasi antara filosofi sepak bola Belanda dengan filosofi sepak bola Indonesia, menemukan sebuah filosofi baru dalam sepak bola. Tapi kan sekarang sepak bola itu sudah ininya adalah sepak bola pragmatis, resultan. Sepak bola yang mengedepankan hasil, nggak perlu main bagus, yang penting menang. Kan seperti itu. Nah, ini yang kemudian jadi tuntutan dari publik. Yang memberatkan kita adalah tuntutan publik yang kemudian bisa menjadi tekanan. Tuntutan gitu kan. publik atau tuntutan ketum PSSI ini? Ya, termasuk tuntutan ketua umum. Karena gini, ini kalau sampai gagal kita, yang kena sebenarnya bukan Patrick Kluivert, yang kena ketua umum PSSI yang akan dibully habis-habisan sama penggemar sepak bola Indonesia. Apalagi kan di antara penggemar tim nasional kita saat ini kan masih yang belum bisa lepas dari bayang-bayang STY kan. STY mengakhiri karirnya di tim nasional Indonesia dengan husnul khotimah kan 2-0 melawan Arab Saudi. Artinya ketika ini kalah atau tidak meraih hasil maksimal akan terus dibanding-bandingkan dan itu suatu yang tidak bisa diniscayakan. Suatu keniscayaan pasti akan terus dibanding-bandingkan. Artinya gini, seperti saya katakan di awal, Bahrain ditahan oleh STY 2-2. Artinya kita harus mendapatkan lebih dari itu. Kalau kemudian perubahan pelatih ini yang dilakukan oleh PSSI tujuannya untuk mengupgrade permainan kita. Dan itu kan jadi beban buat Pak Erick Thohir juga. Makanya kemarin selama 3 hari berturut-turut mondar-mandir terus Ketua Umum PSSI di GBK untuk memastikan situasi dalam keadaan kondusif dan kompak semuanya. Iya. Nah, ini begini, kalau kita menghadapi Bahrain di kandang, sementara tadinya Bahrain kan ogah-ogahan nih. Itu ditambah lagi dengan war yang dilakukan oleh pelatih Bahrain. Bukankah sebenarnya itu ada grogi dari Bahrain untuk menghadapi timnas Indonesia? Ya. Pastinya perasaan itu ada karena mereka juga ingin meraih kemenangan gitu kan. Tapi kan mereka juga sudah punya pengalaman bisa menang di kandang lawan. Itu pun bisa jadikan modal. Mereka kemudian bisa mengalahkan Arab Saudi di Piala Teluk 3-2, kemudian mengalahkan Irak
2-0, dua tim yang sangat apa namanya berpengalaman sekali di pentas sepak bola dunia. Iya. Ini yang kemudian apa namanya sejatinya membuat moral, menurut saya sih Bahrain justru punya moral yang lebih ringan Iya. dibanding Nah, ini Indonesia. Bung Akmal, sambil kita lihat ini timnas kita sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bus yang membawa pasukan Garuda kita sudah tiba dan baru saja masuk ya. Ya. Ini jam berapa sekarang? Jam 19.40. Ya, 1 jam. Betul. Kurang sebelum kick off ya. Ya, ini mulai dari hotel kemudian sampai masuk stadion, para pemain saya pikir harus rileks dan punya keyakinan kuat bahwa Relax mereka bisa dalam menangani. tekanan di kandang itu berat juga ya, Bung Betul, ya. hanya pemain yang punya mental yang bisa kemudian lepas dari tekanan itu semua. Tapi kan kita juga punya pengalaman terakhir di GBK kita iya. kalahkan Arab Saudi. Iya, Artinya momentum itu juga harus diangkat oleh Patrick Kluivert bahwa kita di pertandingan terakhir di GBK kita bisa menang dan mengalahkan Arab Saudi. Tim yang langganan Piala Dunia harusnya kita bisa menang juga lawan Bahrain. Memang secara peringkat Bahrain di atas Indonesia. Mereka peringkat 81, kita sekarang peringkat 130. Dan saya menarik gini, Bahrain ini julukannya adalah Asyayatinal Ahmar. Artinya? The Red Devil, setan merah. Oh, iya, Pertandingan di bulan puasa. Ketika setan merah dibelenggu, iya. ya kan, kita bisa menangkan pertandingan. Ini momentum bener Momentum. ya. Apalagi malam Lailatul Qadar ya. Oke. Ya mudah-mudahan dengan doa seluruh warga Indonesia termasuk Ya. doa dari Bung Akmal ya, ini bisa membuka peluang timnas kita unggul atas Bahrain. Oke, teman-teman juga sudah menyiapkan grafis ya. Kita ke grafis dulu ini kondisi update klasemen ya. Sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ya memang di puncak klasemen Jepang, kemudian disusul Australia, kemudian Saudi Arabia atau Arab Saudi, Indonesia ada di peringkat keempat, kemudian Bahrain dan Tiongkok atau China. Ini sama-sama Indonesia, Bahrain dan China ini skornya poinnya 6 ya. Iya. Saya secara realistis menggambarkan bahwa sejatinya memang nomor 4 adalah posisi yang ideal buat Indonesia. Kenapa? Karena nomor 1, 2, 3 itu pastinya akan diambil oleh tim yang punya mentalitas bermain di Piala Dunia, yang punya pengalaman itu. Dan itu adalah milik Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Memang mereka sempat di awal-awal babak ketiga grup C ini, mereka kan sempat mengalami berbagai problem. Arab Saudi mengalami problem, ternyata Mancini yang punya kurikulum vitae luar biasa tidak punya hoki di Arab Saudi sampai harus digantikan lagi. Australia juga harus mengganti pelatih dari Graham Arnold kepada Tony Popovich gitu kan. Dan Indonesia juga mengalami hal yang sama, pergantian pelatih. Ini kan menggambarkan bahwa tim-tim yang punya mentalitas Piala Dunia mereka akan bangkit di putaran kedua, dan itu sudah digambarkan oleh Australia dan Arab Saudi gitu kan. Arab Saudi bisa tahan Jepang dan Australia bisa menang lawan Cina, dan ini udah menggambarkan. Apa susahnya buat kita? Mentalitas kita belum mumpuni untuk situ. Ya artinya kan gini, kita kan ini tampil di grup C harus diakui hasil dari program akselerasi gitu. Bukan dari prestasi yang kita bangun dari bawah, tapi kita kemudian membangun tim lewat jalur proses naturalisasi para pemain keturunan yang kemudian membuat tim ini sangat mewah sekali. Bahkan saya tuh terkesan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pandit dari Belanda yang juga pelatih di klub Belanda, Robert Masken, yang mengatakan bahwa tim ini terlalu dibesar-besarkan, terlalu dimewah-mewahkan. Padahal sejatinya pemain-pemain ini memang bagus di klubnya di era divisi dan sebagainya. Tapi untuk menjadi sebuah tim, kita tidak bisa menaklukkan dunia hanya dalam 1 hari. Artinya butuh kemudian langkah-langkah konkret, menyatukan persepsi, menyatukan pandangan, menyatukan kekuatan. Secara orang per punya orang filosofi mereka bagus gitu semua. ya. Artinya kita kan mengumpulkan orang, tapi kita secara pondasi kita tidak punya tugas pelatih filosofi. Iya, filosofi pelatih sepak bola Indonesia ya. Artinya gini, kalau sekarang Spanyol itu kemudian siapapun pelatih penggantinya filosofi mainnya sama. Jerman filosofinya sama. Kita belum punya filosofi, kita kemudian mengendorse pelatih dari Belanda, berharap memainkan total football yang pelatih Belanda sendiri tidak yakin bisa memainkan itu di tim nasional Indonesia. Kalau di Belanda tidak bisa dimainkan. Kita tidak serta-merta bisa mengadopsi filosofi Kluivert langsung ke timnas kita. Artinya ini yang menjadi problem yang harus kita lihat secara secara objektif ya, bahwa kita ini sebenarnya punya opportunity untuk lolos, punya peluang. Bukan kita adalah tim yang langganan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Artinya kalau kita bisa bikin kejutan, itu adalah sebuah prestasi. Kalau belum, saya pikir ini adalah problem yang harus dibenahi di sepak bola kita saat ini, bahwa ternyata
program akselerasi dengan menghadirkan semakin banyak pemain diaspora tidak menjamin juga kita akan melangkah ke Piala Dunia. Harusnya gitu kan. malam ini kita mulai tradisi langganan itu. Iya. Kan opportunity kata kuncinya. Setelah itu kita juara, ya kan kita menang, akan jadi langganan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita harapkan dengan apa namanya ya. Ini ada peluang di depan mata melawan Bahrain. Kalau ini kita bisa menang, saya pikir sudah 75% ini kita sudah berada di posisi keempat dan untuk lolos ke babak keempat. Kuncinya ada di sini. Makanya now or never. Now or never. Itu juga yang menjadi harapan para supporter timnas yang tidak bisa masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi malam ini nobar di berbagai tempat ya. Salah satunya di kawasan Tanjung Duren. Tadi kita sudah terhubung dengan jurnalis kita Rama Rahanu yang saat ini mudah-mudahan sudah siap lagi. Rama, apakah sudah siap bergabung kembali untuk melaporkan kondisi nobar di kawasan Tanjung Duren? Tadi saya sudah sempat lihat gambarnya sudah mulai ramai, Bung Akmal ya. Memang lebih enak itu kalau nonton langsung di GBK. Tapi kalaupun tidak di GBK, di tempat nobar pun itu suasananya itu sama, mirip-mirip lah gitu kan. Nah ini sudah siap nih Rama ya. Coba kita sapa dulu Rama. Rama sepertinya sudah mulai ramai di Cafe Plus 62 Tanjung Duren. Bagaimana kondisi malam ini? Ya baik Doni dan pemirsa Nusantara TV. Bisa saya gambarkan bahwa di sini sudah mulai ramai sekali yang berdatangan supporter pecinta Garuda Indonesia. Kita lihat di sini mayoritas semua berseragam merah putih, berseragam nasional Indonesia. Tadi juga saya sudah melihat ada pemain nasional, mantan pemain nasional Budi Sudarsono hadir juga di venue ini. Lalu ada Valentino Jebret juga tadi sudah hadir, namun saya belum melihat kedatangan dari Sintayong itu sendiri. Namun tadi saya juga mendapatkan informasi, saya sudah melihat JJ sudah hadir di sini. JJ sudah hadir di sini, kita lihat JJ sudah hadir. Dan kemungkinan Sintayong akan menyusul sebentar lagi akan hadir. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa akan hadir Iwan Bule untuk datang juga untuk nobar di kafe atau coffee shop Plus 62 yang ada di Tanjung Duren. Begitu Doni. Oke, berarti sudah ada tanda-tanda Coach STY akan segera bergabung ya. Ini kalau dari pantauan Rama di lokasi kafe ini, komponen masyarakat dari mana saja ini? Apakah dari Jakarta atau banyak juga yang dari luar kota yang kemudian bergabung untuk nobar malam ini? Atau sebenarnya yang ngumpul ini para fansnya STY ini? Oke, baik. Tadi saya sempat berbincang-bincang kepada beberapa supporter bahwa memang lebih banyak yang hadir di sini adalah warga-warga daerah sekitaran Jakarta Barat, namun ada juga beberapa warga di luar dari Jakarta yang ikut hadir datang ke sini jauh-jauh untuk mengikuti nobar bersama dengan STY dan juga Budi Sudarsono. Ternyata saya juga sangat kaget ternyata ada Budi Sudarsono hadir di sini. Lalu diinformasikan juga ternyata ada Iwan Bule. Dan kalau kita lihat di sini nampaknya memang mayoritas kebanyakan adalah penggemar dari STY itu sendiri. Karena tadi saya lihat di luar ada board gitu bertanda tangan atau bertuliskan para supporter-supporter yang hadir bahwa memang terlihat kata-kata yang mereka tuliskan adalah dukungan kepada STY sebenarnya begitu Dodi. Namun memang juga banyak yang tidak menghiraukan begitu tentang siapa pelatih sekarang STY atau bukan atau pelatih Clippers, namun memang mereka hadir untuk mendukung Indonesia agar bisa lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Begitu, Doni. Ya, Rama, saya melihat di sebelah kanan belakang Anda ada salah satu supporter timnas kita yang sepertinya memang totalitasnya ikut nobar malam ini. Boleh ditarik dekat kamera, diajak ngobrol sebentar? Di sebelah kanan belakang Anda tuh yang pakai ikat kepala Garuda. Nah, coba kenalan dulu. Nggak berani, oke. Oke. Mas, namanya siapa, Mas?
Namanya Husno. Husno jauh-jauh dari mana nih, Mas? Dari Tebet, ya, lumayan lah dari Jakarta Selatan. Datang ke sini dukung Indonesia atau dukung STY-nya nih, Mas? Dukung Indonesia. Oh, Indonesia. Untuk kira-kira skor berapa nih, Mas? Oh, 2-0. 2-0, oke. 2-0. Tapi sekarang dilatih dengan Patrick Clifford, lalu perbedaannya apa dengan FPI dengan hasil yang kemarin? Kalau kemarin sih saya kurang kayak yang kemarin nggak nonton ya, cuman hasilnya ya hanya kita tahu ya. Kita masuk optimis sih, menang. Oke, siap. Oke. Kesini sama siapa aja? Saya sama teman saya. Berapa orang? 1. Oke. Semoga Indonesia bisa lolos. Bisa lolos. Oke, terima kasih. Bisa. Indonesia. Oke. Wah, ini Selamat Oke, Doni. Selamat datang para Iya. football lovers plus 62 sudah ada tanda-tanda STY merapat, Rama? Plus 62 bersama Garuda Nova. Saya melihat eksklusif sudah bersama ada sedikit, STY. ada tanda-tanda itu datang, bisa Baik, saya silakan football lovers ganti kameranya ke untuk arah ke depannya. Oke. menempati tempat di area nobar yang tersedia sesuai kategorinya, dan yang tempat kategorinya ada di dalam, mohon bisa masuk dengan Nampaknya di tertib. sini yang hadir Terima kasih. seperti Karena sesaat lagi Iwan kita akan Bule. segera memulai rangkaian Doni. acara kita hari ini. Sekali lagi selamat malam dan selamat datang Oke. semuanya. Baik. Ini saya Dan masih penasaran bersama-sama sebenarnya, mau menunggu nunggu saat STY tiba, tapi takut kehilangan momentum ya. Oke, coba Rama bisa mendekat ke arah jalan dan melihat situasi. Hati-hati juga Rama, lihat-lihat jalan, jangan sampai ke tengah jalan. Ya, di sini kita lihat Doni sudah banyak pendukung yang sudah menunggu kehadiran dari Sintayong begitu, karena sudah berada di row-nya dan memegang handphonenya, ponselnya masing-masing untuk menanti kehadiran Sintayong seperti itu. Oke, sudah ada tanda-tanda berarti sudah dekat ya. Sambil menunggu kehadiran STY, tetap dalam kondisi standby ya, Rama ya. Saya tetap menayangkan gambar Anda langsung dari lokasi sambil saya ngobrol dengan Bung Akmal. Bung Akmal, nama STY ini kan bergema di Australia, Betul. ya kan? Saya khawatir jangan sampai bergema lagi malam ini, karena ini kan sebenarnya panggung setelah debutnya Clifford di Australia. Ini momentum Clifford membuktikan. Betul, betul. Artinya gini, kalau kemudian Clifford bisa membuktikan dengan meraih kemenangan melawan Bahrain, maka ini akan bisa membuat setidaknya Clifford keluar dari bayang-bayang Sintayong. Nah, ini kan yang masih akan terus diperbandingkan, karena yang ditunggu adalah bahwa Clifford hadir menggantikan Sintayong untuk memberikan perkembangan yang lebih progres, permainan sepak bolanya termasuk hasilnya, bukan cuma permainan tapi hasil yang dibutuhkan oleh publik. Di tengah kita punya, tadi saya katakan, opportunity untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ketika kemudian hasilnya agak jomplang, pastinya kan banyak yang kemudian galau gitu kan. Apalagi kan bagaimanapun lagi sedang sayang-sayangnya dipisah gitu kan. Jadi sakitnya tuh di sini gitu kan. Nah, itu masih banyak yang juga yang diantara kita belum move on untuk hal itu gitu kan. Sehingga kemudian ya tadi kata Harpa masih ada yang terpecah-pecah pemikiran. Tapi buat saya perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan wajar. Sekarang bagaimana Sintayong juga memberikan dukungan kepada tim nasional kita gitu kan, dan Clifford juga kita dukung secara moral untuk memberikan hasil terbaik, tapi bukan berarti kemudian menafikan adanya ruang-ruang untuk kritik, karena kritik itu menurut saya adalah separuh dari penyelesaian masalah. Separuhnya lagi adalah kerja keras bagi mereka-mereka yang diberikan amanat untuk memberikan yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Kemenangannya Clifford itu sebenarnya dia bisa berkomunikasi langsung di ruang ganti. Betul. Yang mungkin itu menjadi kendala komunikasi dan bahasa dari STY begitu kan? Iya, artinya kan ini juga kan jadi gambaran. Sekarang sudah ada orang yang berkomunikasi, tapi faktanya malah kalah. Kan seperti itu kan. Artinya semua bisa terbolak-balik, karena kan hati kita nih masih belum tenang dengan kondisi dan situasi tim nasional kita saat ini. Itu yang membuat banyak orang yang masih galau gitu kan, termasuk STY pun masih galau. Dia kan dia akhirnya sampai datang ke Indonesia untuk setidaknya mengobati kegalauannya dia saat ini dan memberikan dukungan lewat acara nonton bareng ini. Dan kita berharap semua hasilnya adalah positif. Yang saya katakan tadi, malam ini akan menjadi malam yang baik sebelum kita kemudian menatap laga berikutnya nanti di bulan Juni untuk melawan Cina dan juga melawan Jepang. Dan dengan hasil-hasil tadi klasemen yang ada, itu akan membuat
kita akan setidaknya langkah kita akan lebih ringan. Oke. Tapi kalau kita bisa memenangkan pertandingan tadi, saya balik lagi, Bu Roni ini line up juga sudah menarik. Ada ternyata Oke, posisi. sebentar. Sebelum line up, harapan Anda, harapan kita semua termasuk harapan Presiden Prabowo. Ya. Sebagaimana yang disampaikan melalui rekaman berikut ini. Di sini Pak. Harapannya Pak, doanya Pak. Doanya untuk timnas Pak. Ya, kita berdoa menang. Bapak nonton di sini atau dari GBK? GBK. Ya. Oke. Masa prediksi. Pak, ada open house. Dukun yang prediksi. Hanya dukun yang bisa prediksi sama Akmal Marhali yang bisa prediksi. Tapi tadi sudah terkonfirmasi Presiden Prabowo akan nonton bareng langsung di Stadion Ya, GBK. ya. Itu sebabnya laporan Ayu Pratiwi tadi gambarnya agak tersendat ya. Betul, karena biasanya di jumper kan. Iya. Apa namanya, sinyal-sinyal bergantian di jumper karena ini demi keamanan kepala negara biasanya seperti itu. Iya. Oke. protapnya. Line up malam ini Ya, sudah keluar. line up ternyata pakai 3-4-3 di 3-4-3, pertandingan ya. hari ini, di mana kipernya adalah Martin Paes. Ternyata bukan Aldo Mulyadi. Kemudian di 3 di lini belakang Justin Hubner, kemudian Jay Inces dan Rizky Ridho. 4 di tengah, di kanannya adalah Kevin Dick. Joy Polupesi akan melakukan debut Asik. bersama Tom Hayes, kemudian sebelah kirinya Kelvin Perdong. Nah, di depan 3 di depan adalah Ragnar Oratmangun di di kanan, kemudian Marcelino di kiri, dan depannya oleh Romeni. Ada 6 pemain yang tidak masuk line up di pertandingan ini, di antaranya adalah Nadio Argawinata, kemudian Septian Bagaskara, termasuk Mesilger yang sudah pulang, kemudian juga Hoki Caraka tidak masuk, Pratama Arhan juga tidak masuk line up. Jadi praktis yang masuk line up adalah 23 pemain yang menjadi pilihan Clifford untuk mewujudkan harapan besar publik Indonesia menang melawan Bahrain. Ini yang the best. Ya, menurut Patrick Clifford pasti ini adalah yang terbaik. Menurut Anda? Menurut saya ada beberapa posisi yang sebenarnya menurut saya bisa kemudian dimasukkan, misal posisinya posisinya Septian Bagaskara ya, sebagai striker. Saya melihatnya kondisinya dia justru lebih baik dari Ramadan Sananta saat ini. Cuma mungkin ini bicara kematangan dan pengalaman, karena bagaimanapun Septian Bagaskara dari Dewa United, kalaupun kemudian masuk line up, dia akan melakukan debut ini debutnya bersama tim. Sementara Ramadan Sananta sejauh ini memang tercatat sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di tim nasional saat ini dengan total 6 gol dari 15 pertandingan. Yang top scorer berikutnya adalah Dimas Derajat yang tidak dibawa. Sementara Ragnar Oratmangun baru 3 gol, kemudian Rafael Strijk baru 2 gol bersama tim nasional. Tapi yang menarik adalah Rafael Strijk hari ini justru jadi cadangan dibanding ketika melawan Australia. Padahal Rafael Strijk adalah pencetak gol ketika kita menahan imbang Bahrain bersama Ragnar Oratmangun. Iya. Oke, kita rehat sejenak Bung Akmal. Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Sambil kami juga masih menantikan laporan langsung Bung Rama yang saat ini di Cafe Plus 62 Tanjung Duren Jakarta. Ini gambar langsung dari lapangan pemirsa. Sekilas mungkin sebelum kita rehat, ini semua sedang berada di pinggir jalan menunggu kedatangan STY. Ya, tadi banyak mobil yang lewat, tapi saya bilang nggak mungkin karena mobil Jepang. Mungkin dia akan naik mobil Korea. Ya itu ini aja sih perkiraan saya. Tapi oke, sambil menantikan juga kedatangan STY, pemirsa NTV Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.